Selamat berjumpa kembali dalam channel YouTube PT Timah Jaya Indonesia. Kali ini kita sudah mulai masuk ke pembahasan asimetrik algoritma. Jadi kalau simetrik algoritma, kita mengenerate key secara random, kemudian saat mengenkrit dan mendekrip data menggunakan key yang sama. Nah, kalau di algoritma asimetrik, eh, kita akan mengenerate sepasang key, jadi bukan cuma satu key, tapi satu pasang. Jadi sering disebut sebagai pair key, key yang berpasangan. Satu key dengan yang lainnya dipakainya berpasangan, dalam arti kalau kita mendekrypt atau kita mengenkrit menggunakan key A, maka untuk mendekrypt kita harus menggunakan key pasangannya. Kalau kita misalnya tadi pasangannya adalah key B. Kalau kita mengenkrit dengan key B, maka saat mendekrypt kita harus menggunakan key A. Nah, pasangan key ini biasanya disebut sebagai public key dan private key. Kalau public key artinya key tersebut boleh dimiliki siapa saja oleh semua orang, sedangkan kalau private key harus dimiliki oleh si device atau entity atau orang yang mengenerate-nya sendiri. Jadi tidak boleh dibagi ke orang lain. Jadi private key harus selalu dibuat menjadi private, artinya cuma ada satu yang memegang kunci private, sedangkan kunci publiknya boleh dimiliki oleh semua orang. Oke, kita akan bahas algoritma asimetrik yang pertama, yaitu algoritma RSA. Algoritma RSA ini ditemukan oleh 3 orang, jadi 3 orang ini mempunyai nama, kemudian masing-masing huruf depannya diambil dan digabungkan. Jadi yang pertama adalah Raivas, kemudian Syamir, dan yang ketiga Adelman. Jadi Raivas, Syamir, dan Adelman, RSA. Oke, kita akan mulai melihat bagaimana kita mengenerate key RSA di PyCryptodome melalui bahasa pemrograman Python. Oke, kita mulai. Untuk mengenerate key di algoritma RSA sangat mudah. Jadi yang pertama kita tinggal import library PyCryptodome, import RSA. Kemudian kita tinggal mendefinisikan key pair. Key pair sama dengan RSA generate, kemudian 1024. 1024 ini adalah panjang dari public key dari key yang akan kita generate. Jadi kalau kita mau mengenerate key RSA, selalu identitas atau panjang dari key-nya itu kita tentukan. Nah, kali ini kita akan menentukan dengan panjang key 1024 bit. Jadi panjang public key-nya adalah 1024 bit atau 128 byte. Nah, sebetulnya panjang key ini sudah tidak mencukupi dari sisi security. Minimal sekarang kita harus mengenerate sepanjang 2048, itu minimal. Tapi algoritma PyCryptodome masih boleh mengizinkan, paling kecil adalah 1024. Kenapa saya memilih 1024? Supaya tampilan dari hasil key-nya tidak terlalu panjang. Kalau kita mengenerate dengan 2048, 2048, maka tampilan key-nya akan jauh lebih panjang. Jadi saya sulit menjelaskan. Kenapa saya ambil 1024? Supaya lebih ringkas, tapi jangan dipakai saat praktek penggunaan, karena panjang key RSA 1024 sudah dianggap tidak aman lagi. Kemudian ini ada faktor E, eksponen, panjangnya, bukan panjangnya, nilainya adalah 65.537. Ini nanti kita jelaskan waktu mengenerate kita membahas ke detail key-nya. Tapi algoritma PyCryptodome sebetulnya tidak harus memasukkan E eksponen ini, tapi cukup dengan generate panjang public key-nya bisa.
Oke, kita mengenerate key, rsa.generate, kemudian panjang public key-nya. Kemudian kalau kita mau tahu key yang kita generate ini panjangnya berapa panjang atau public key-nya berapa panjang, kita bisa key pair size in bits 1024. Kalau kita mau mendapatkan size dalam bytes-nya, tinggal size in bytes 128. Kemudian kalau kita mau tahu key ini ada private-nya enggak, jadi kita bisa key pair hash private key. Kalau true artinya key yang kita generate atau yang kita lihat ini, key pair ini ada private key-nya. Tapi nanti kita akan lihat juga ada key yang setelah kita generate, kita bisa pisahkan public-nya. Jadi ada key yang cuma isinya public key saja, tidak ada private key-nya. Ya, untuk kita mengetahui key tersebut ada private key-nya atau tidak dengan hash private key. Kalau true artinya dia ada private key-nya. Oke, sekarang kalau kita lihat key pair bentuknya seperti ini. Jadi dalam RSA key pair itu ada N, ada E, ada D. Ya, yang penting tiga ini, N, E, dan D. Tapi di sini ada juga informasi soal P, Q, dan U. Nah, apa itu semuanya N, E, dan D, dan komponen yang lain? Kalau kita lihat, ya, jadi ini ada keterangan, saya akan paste di skripnya. Jadi N itu adalah modulus, RSA modulus. Kemudian E itu adalah public exponent, ya, atau sering disebut sebagai public encryption exponent. Kemudian D itu adalah private decryption exponent, ya. Jadi sama-sama eksponen, tapi yang satu encryption, yang satu decryption. Kalau decryption D, maka simbolnya adalah D. Encryption simbolnya adalah E, eksponen. Sama-sama eksponen. Ini adalah inti dari public RSA key pair. Jadi ada N, ada E, ada D. Modulus, public exponent, dan private exponent. Kemudian ada lagi di key pair yang kita generate, yaitu ada P dan Q. P dan Q ini adalah first prime factor of N, dan Q ini adalah second prime factor of N. Artinya apa? Sebetulnya N ini adalah hasil dari P dan Q. Ya, kalau kita lihat di sini N sama dengan PQ. Ya, hasil dari P dan Q itu adalah N. Sedangkan U yang ada di sini, U itu adalah Chinese Remainder Theorem komponen atau sering disingkat sebagai CRT komponen. Ya. Jadi public key dari RSA itu bisa direpresentasikan dalam bentuk yang singkatnya public key dan private key, tapi juga bisa diuraikan dalam bentuk yang lain. Bentuk yang lain itu adalah bentuk CRT, Chinese Remainder Theorem, CRT. Ya. Formatnya itu adalah P, Q, kemudian DP, DQ, dan U. Ya. Nah, U yang di sini adalah sama. Jadi ini ngambil dari Chinese Remainder Theorem. Nah, yang disebut sebagai public key sendiri itu apa? Public key itu adalah N dan E. Ya, jadi nilai dari N dan nilai dari E, kedua bagian ini disebut sebagai public key. E-nya sendiri ini biasanya 65.537, ini sesuai dengan standar NIST, Badan Regulasi Security di Amerika. Jadi menganjurkan nilainya ini. Meskipun sebetulnya bisa diisi nilai-nilai yang lain, biasanya selain ini bisa juga diisi dengan 3. Jadi desimal 3.
E-nya, tapi kebanyakan orang mengambil ini. Dan kalau 65537 ini dalam bentuk heksadesimal, ya bentuknya heksadesimal, maka nilainya adalah 010001. Kadang ada orang yang menulisnya cuma 10001. Ya, ini dipotong, tapi sebetulnya nilainya adalah 010001 dalam bentuk heksadesimal. Tadi publik sudah, itu adalah modulus dan eksponennya, publik eksponen. Kemudian private key. Private key ini adalah D, P, dan Q, atau kadang orang menyebutnya juga D dan N. D dan N, ini adalah private key. Dan N itu adalah PQ. Ini yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi kalau public itu N dan E, kalau private itu D dan N. Kemudian public key length tadi saya sudah singgung, sekarang sebaiknya antara 2048 sampai 4096. Semakin panjang public key-nya, waktu mengenerate akan semakin lama. Dan waktu nanti memproses encryption juga semakin lama. Semakin pendek akan semakin cepat. Ya. Ini adalah pembahasan mengenai bagaimana cara kita mengenerate RSA public key pair. Ya. Kemudian kalau kita lihat satu persatu, ini ada N, kemudian sederetan angka, ada E, angka, kemudian D, P, Q, dan U. Ini adalah angka dalam bentuk desimal. Jadi kalau kita biasa dalam bentuk heksadesimal, kita harus rubahnya. Kita bisa rubah dengan cara seperti ini. Oke, jadi masing-masingnya kita bisa pisahkan. Jadi misalnya kita mau mendapatkan N-nya saja, atau E-nya saja, atau D-nya saja, kita bisa pisahkan. Jadi keypair.n artinya kita cuma mendapatkan modulus. Modulusnya bisa dalam bentuk desimal, yang di bawah ini dalam bentuk heksadesimal. Ya. Ini bentuk heksadesimal dari modulus. Kemudian E kita bisa pisahkan, keypair.e, ini adalah bentuk desimal dari eksponen. Kemudian ini adalah bentuk heksadesimal dari eksponen. Kemudian D, ini adalah bentuk desimal dari D, private eksponen, dan bentuk heksadesimal dari D, ya, dari private eksponen. Demikian juga dengan P, kita bisa pisahkan Q dan U. Oke, tadi saya sempat singgung bahwa key pair ini kita bisa keluarkan public key-nya. Jadi public key-nya kita bisa pisahkan, kita keluarkan menjadi key tersendiri. Oke, kalau kita mau mendapatkan public key-nya, maka dari key pair adalah dot public key. Maka kita akan mendapatkan public key-nya. Kalau kita lihat public key-nya adalah cuman N dan E. Tidak ada lagi D-nya. Dan tidak ada komponen yang lain, P, Q, dan U tidak ada. Adanya komponen N dan E. Kalau kita mau lihat size-nya, sama seperti pub key-nya kita size in byte 1024 dan 128. Kemudian kalau kita mau cek apakah pub key ini ada private key-nya, kalau kita lihat hasilnya adalah false, tidak ada private key-nya, tidak ada D-nya. Ya, maka ini cuma adanya public key saja. Maka hash private-nya nilainya adalah false. Ya, tadi public key-nya kita bisa keluarkan juga dalam bentuk desimal maupun heksadesimal, sama seperti key pair-nya. Oke, lanjut. Selain kalau kita mengenerate secara random, ya ini tadi di atas kita melakukan generate
key secara random. Kita juga bisa membentuk key pair bukan berdasarkan generate, tapi berdasarkan mengkonstruk atau mengkonstruksi. Kita menggabungkan satu-satu komponennya. N, E, dan D-nya kita gabungkan, kita akan mendapatkan key pair-nya. Ini saya ada contoh bagaimana mengkonstruk suatu key pair. Ya, misalnya kita mau mengkonstruk public key dulu, ya, new public key, dan saya punya new public key-nya ini adalah komponen dari tadi public pub key yang kita sudah pisahkan, N dan E. Kemudian kita konstruk new public key komponen. Ya, dari komponen tadi kan ada N dan E-nya, kita konstruk menghasilkan new pub key. New pub key-nya ini ada dua, N dan E. Sama seperti yang kita masukkan di sini komponennya. Kalau kita lihat, kita bisa juga mengkonstruk, kalau tadi ini public key, kita bisa mengkonstruk key pair-nya. New key pair. Kita konstruk, kita masukkan N, E, dan B. Kita konstruk, maka dia akan menghitung sendiri yang lainnya, P, Q, dan U. Ya, jadi yang penting kita masukkan N, E, dan D, modulus eksponen public dan eksponen private-nya, maka akan mendapatkan key pair yang lengkap. Ada P, ada Q, dan ada U-nya. Nah, yang jadi permasalahan adalah bagaimana kalau kita mengkonstruk salah, jadi bukan sepasang. Jadi N dan E-nya mungkin, ya ini pasti bisa digabungkan ya antara N dan E, tapi antara antara N dan D-nya apakah bisa sepasang? Kalau kita lihat, misalnya saya mengenerate key yang lain, ya, saya mengenerate key pair yang kedua. Nih, key pair yang kedua saya generate. Berarti ini saya sekarang punya dua key pair yang di-generate langsung. Kemudian saya konstruk antara public key yang pertama dengan public ini modulus yang pertama, kemudian eksponen yang pertama digabung dengan private eksponen yang kedua. Jadi bukan sepasang nih. Kalau kita paksa masukkan, maka akan muncul error. Disebutnya adalah unable to compute vector P and Q from eksponen D. Jadi dia mengetahui bahwa N, E, dan D-nya ini tidak cocok. Ya, kita bisa mengkonstruk kemungkinan ada kesalahan. Kalau ada kesalahan, PyCryptodome bisa mengeceknya. Apakah ini N, E, dan D-nya memang benar-benar pasangannya atau bukan. Ya, kali ini kita buat menjadi salah, bukan. Atau kalau kita mengkonstruk N-nya dari yang pertama, E-nya dari pertama, D-nya dari pertama, P-nya dari pertama, tapi Q-nya dari yang kedua. Ini juga bukan pasangannya. Dia akan ngomong juga bahwa ada error. Jadi RSA vector do not match modulus. Modulusnya nggak cocok antara P dan Q-nya tidak menjadi N. Kemudian yang terakhir N, E, D, P, dan Q-nya betul, cuman U-nya yang salah. Ya, dia juga ngomong invalid. Invalid RSA komponen U dengan dicocokkan dengan P-nya nggak cocok. Ya. Jadi kita bisa mengkonstruk dengan nilai-nilai yang kita bisa pastikan itu benar. Oke, sekarang kita mencoba mengkonstruk dengan konsistensi ceknya false, atau artinya kita meminta PyCryptodome untuk tidak mengecek konsistensinya. Oke, saya copy scriptnya. Oke, saya definisikan no check itu sama dengan 0 atau false. Kemudian saya mengkonstruk
N dari yang pertama, E dari yang pertama, kemudian D-nya dari yang kedua. Dan konsistensi cek sama dengan no check, artinya false, kita tidak mengecek. Kalau cuma N, E, dan D, maka PyCryptodome tetap menolaknya. Jadi meskipun konsistensi ceknya false, no check ya, dia tetap mengecek dan dia ngomong ada error, unable to compute factor P and Q from D ya. Tapi kalau nilai N, E, dan D-nya betul pasangan, tapi misalnya Q-nya saya buat salah, dan saat konsistensi ceknya saya no, ini kita lihat berhasil masuk. Ya. Jadi kita berhasil mengkonstruk wrong key pair-nya. Sekarang kita coba cek nilai-nilai dari wrong key pair-nya apakah betul sama seperti key pair yang aslinya. Oke, sekarang kita akan paste antara key pair yang salah dan yang betulnya. Jadi ini yang wrong key pair, yang terakhir kali kita konstruk ya. Kita lihat N-nya 150541. Ini sama, key pair yang aslinya 150541. Kemudian E-nya sama, D-nya 735 sama, terus sampai terakhirnya 613 ya, 613 sama. P-nya tadi ya memang dari yang aslinya pasangannya 11235, 11235. Nah, bagaimana dengan Q-nya? Q-nya tadi berbeda ya. Tadi kita paksa masukkan Q-nya dari yang wrong-nya adalah dari key pair yang kedua, 13269, di sini 13399. Jadi nilai Q-nya salah, ya, beda. Kemudian karena nilai Q-nya beda, nilai U-nya juga berbeda. Ini 12381, ini 1547000. Ya, jadi sebaiknya sih kita memakai construct checking-nya adalah true, konsistensi ceknya true. Kalau kita masukkan lagi seperti yang pilihan ketiga, wrong key yang ketiga, jadi yang U-nya yang salah, dia tetap masuk ya. U-nya yang salah, dia tetap masuk. Kalau kita lihat key pair-nya, ya, wrong key pair-nya kita bandingkan, N-nya sama, kemudian E-nya sama, D-nya sama, P-nya sama, 11235, Q-nya sama, 133992, 133992, U-nya berbeda, ya, U-nya berbeda. Jadi hati-hati dengan pilihan konsistensi ceknya false. Ya. Sebaiknya kita tetap konsistensi ceknya true, dan itu by default dilakukan oleh PyCryptodome. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau kita lihat key yang panjang seperti ini ya, key pair yang panjang, tentu saja kita harus men-save key pair ini supaya kita bisa pakai di kemudian hari, tidak hanya saat kita menjalankan program ini. Nah, key pair ini apakah bisa langsung kita save ke dalam suatu file untuk kemudian kita bisa lakukan, kita ambil kembali, kita baca kembali di lain kesempatan? Kalau kita lihat, saya mau nge-save-nya dalam mykey.bin, saya mau write dalam binary byte, tapi kita tidak bisa nge-save-nya. A byte-like object is required, not RSA key object. Ya. Jadi kita tidak bisa men-save key pair kita langsung. Di episode mendatang kita akan membahas bagaimana kita bisa meng-save key pair kita.
Ya, jadi bukan dalam bentuk format seperti ini, kita harus rubah ke format yang lain, kita harus ekspor supaya kita bisa men-save RSA key pair kita. Oke, kita sudah sampai di penghujung episode pertama dari RSA algoritma. Jadi di dalam RSA algoritma untuk mengenerate key ini ada kesulitan tersendiri dan panjang key-nya cukup panjang. Ya, tadi kita mencoba panjang public key-nya adalah 1024. Ya, itu sudah cukup panjang tertulis di layar. Tapi sebetulnya itu adalah key yang kurang aman, kita harus minimum 2048. Oke, kita akan lanjutkan dalam episode kedua membahas bagaimana kita bisa mengekspor key, baik itu public key maupun key pair-nya. Oke, terima kasih telah mengikuti channel PT Dimarjaya ini. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Salam.